Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit.
Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, sapalah beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf, aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang wahai saudaraku yang solih, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril. Sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad,
Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Robmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buruk untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Nabi Muhammad tiba di Mekah sebelum fajar muncul. Dalam perjalanan pulang, Nabi melihat kedatangan sekelompok kafilah dagang yang sama dengan yang beliau lihat sewaktu perjalanan Isra menuju Baitul Maqdis. Tatkala matahari mulai menampakkan sinarnya, Nabi Muhammad sedang berbicara di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau memberitahukan kepada mereka perihal kejadian Isra Mi'raj yang baru saja dialaminya secara jelas dan detail. Wahai kaumku, sesungguhnya tadi malam aku mengalami sebuah perjalanan yang menakjubkan, yaitu aku pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik ke atas langit tertinggi. Inilah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah tampak kebesarannya di depan mata, apalagi yang kalian tunggu untuk masuk Islam bersamaku? Ucapanmu terdengar tidak masuk akal, wahai Muhammad. Mana ada orang yang melakukan perjalanan ke tempat yang begitu jauh hanya dalam waktu 1 malam? Ya, aku juga tidak mempercayaimu, dasar pendusta. Engkau tidak pantas menganggap dirimu sebagai nabi jika membual seperti itu. Wahai Muhammad, bisakah engkau menceritakan tentang wujud Baitul Maqdis itu agar kami memiliki gambaran yang jelas? Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan rupa Baitul Maqdis ke dalam ingatan Nabi Muhammad. Maka beliau dapat menyebutkannya secara detail seolah-olah para penduduk Mekah sedang berada di sana. Rasulullah menambahkan bukti untuk memperkuat pernyataannya. Beliau menyebutkan waktu kedatangan rombongan kafilah dagang yang beliau lihat saat menuju Baitul Maqdis. Bahkan Rasulullah juga memberitahukan tentang rombongan kafilah sebelumnya yang mendahului rombongan kafilah dagang tersebut. Sayangnya hanya sebagian kecil dari kaum Quraisy yang mempercayai perkataan Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka memilih untuk menghindar dan membantah dalam hati. Setelah peristiwa itu, beberapa orang dari kaum kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar. Mereka mencoba menghasut Abu Bakar terkait berita Isra Mi'raj. Percakapan antara kaum kafir Quraisy dan Abu Bakar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 4407 dari Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Abu Bakar, lihatlah apa yang telah diucapkan oleh Muhammad. Memangnya apa yang beliau ucapkan? Dia menyangka bahwasannya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar-benar yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Mengapa demikian? Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Mendengar jawaban dari Abu Bakar, orang-orang kafir tersebut merasa putus asa. Mereka akhirnya pergi meninggalkan Abu Bakar sendirian. Setelah kejadian ini, Abu Bakar terkenal dengan julukan Ash-Siddiq, yang artinya orang yang benar, karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika orang-orang kafir mendustakannya. Kira-kira sebelum matahari berada tepat di atas kepala, Nabi Muhammad pergi ke sebuah gunung di Mekah.
Di sanalah beliau kedatangan malaikat Jibril yang menjelma dalam sosok manusia. Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Nabi untuk melihat ke arah lembah. Dari lembah itulah tiba-tiba memancar mata air. Wahai Muhammad, aku akan mengajarimu bagaimana cara berwudu dan sholat, agar setelah ini engkau bisa mengajarkannya kepada para pengikutmu. Selesai berwudu, Nabi Muhammad diajak Jibril untuk melaksanakan sholat. Pada hari pertama, waktu sholat zuhur adalah posisi matahari tergelincir ke arah barat. Jibril mengajarkan tentang bacaan sholat, jumlah rakaat sholat, gerakan sholat, dan apa saja sholat yang wajib dilakukan sehari semalam. Sholat yang pertama kali diajarkan oleh Jibril kepada Nabi adalah sholat zuhur. Tiba waktu asyar, Jibril datang lagi dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa saat ini adalah waktu sholat asyar, yaitu ketika bayangan suatu benda sama persis dengan panjang benda tersebut. Kemudian tibalah waktu maghrib, Jibril kembali mendatangi Rasulullah. Pada hari pertama ini, waktu sholat maghrib adalah ketika bulatan matahari telah tenggelam. Begitu juga ketika tiba waktu isya, Jibril datang lagi. Pada hari pertama, waktu sholat isya adalah ketika warna merah di langit benar-benar telah hilang. Keesokan harinya, Jibril mendatangi Rasulullah di waktu subuh. Pada hari kedua ini, waktu sholat subuh dilakukan ketika fajar baru terbit. Jibril kembali datang ketika tiba sholat zuhur. Pada hari kedua, mereka melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu, ketika panjang bayangan benda sama dengan bayangan benda itu sendiri. Saat tiba waktu asyar, Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Pada hari kedua ini, waktu asyar adalah ketika panjang bayangan 2 kali lipat lebih panjang dari benda itu. Pada hari kedua, waktu sholat maghrib sama seperti hari sebelumnya, yaitu dikala bulatan matahari telah terbenam. Kemudian Jibril datang saat tiba waktu sholat isya. Pada hari kedua ini, mereka sholat isya lewat tengah malam. Dan pada hari ketiga atau hari berikutnya, Jibril datang untuk mengerjakan sholat subuh bersama Nabi. Ketika itu posisi matahari mau terbit, warnanya sangat menguning. Setelah melakukan sholat wajib selama 2 hari berturut-turut dengan sedikit perbedaan waktu, tibalah saatnya bagi Jibril untuk memberitahu Nabi Muhammad tentang batasan waktu sholat. Wahai Muhammad, batasan waktu sholat yang ditetapkan adalah waktu di antara sholatmu kemarin dan sholatmu hari ini. Berdasarkan penjelasan Jibril tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 612 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, waktu sholat zuhur jika matahari sudah tergelincir ke barat, ketika itu panjang bayangan sama dengan tinggi seseorang selama belum masuk waktu asyar. Waktu sholat asyar adalah selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang cahaya merah pada ufuk barat. Waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, terjadi beberapa perubahan jumlah rakaat sholat. Sholat zuhur, asyar, dan isya yang awalnya 2 rakaat berubah menjadi 4 rakaat. Sedangkan sholat subuh tetap dilakukan 2 rakaat dan maghrib sebanyak 3 rakaat. Perubahan jumlah rakaat sholat ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan sholat 5 waktu umat Islam di dunia. Demikianlah akhir kisah malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah sholat 5 waktu. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, tidak malah mengingkari seperti yang dilakukan orang-orang kafir, karena hal ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang wajib kita imani. Dan kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat, karena sholat merupakan wujud kedekatan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab.